Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat siang atau selamat siang semuanya ya. Kelas ini kalau berapa? Kelas 11 analis ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun kita masih dalam suasana pandemi yang harusnya kita belajar dari jarak jauh tapi tetap optimis untuk selalu semangat. Oke, untuk materi hari ini terkait dengan materi pelajaran dengan histologi. eh, ini first time ya, Ibu menjelaskan terkait dengan histologi, karena sebelumnya via Edmodo. Kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan histologi. Oke, apa sih itu histologi, definisi dan tujuannya ya, seperti itu. Oke, next. Oke, jadi histologi itu kalau berdasarkan histo dan logi, artinya histo itu jaringan dan logi itu ilmu. Jadi secara keseluruhan, histologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Nah, dalam ilmu ini terdapat sediaan atau preparat yang di dalamnya pembuatan disebut mikroteknik atau histoteknik. Jadi histoteknik adalah metode metode untuk membuat sajian dari spesimen tertentu melalui suatu rangkaian proses hingga menjadi sajian histologi yang siap untuk dianalisis. Nah, jadi sajian histologinya nanti ketika sudah jadi, sudah dibuat dalam bentuk sediaan, itu nanti disebut dengan preparat histologi, seperti itu ya. Oke. Jadi tujuannya apa sih untuk pemeriksaan histologi, pemeriksaan jaringan apalagi di dunia analis ini ya, di dunia laboratorium, tujuannya apa? Jadi sebenarnya histologi ini itu merupakan pemeriksaan standar emas yang merupakan diagnosis pasti pada penyakit yang diderita oleh seorang pasien, terutama penyakit yang disebabkan oleh adanya inflamasi atau peradangan dan pertumbuhan jaringan yang abnormal di dalam tubuhnya yang disebut dengan tumor, atau nanti tumor ini bisa menjadi tumor ganas ataupun tumor jinak. Untuk tumor ganas nanti akan mengarah ke kanker, kalau tumor jinak itu tidak mengarah ke kanker, atau disebut dengan tumor saja, seperti itu ya. Oke, jadi perbedaannya apa antara tumor dengan kanker ini adalah, jadi kalau untuk kecepatan pertumbuhannya ya, untuk tumor itu sendiri tuh lebih lambat dibandingkan dengan kanker yang relatif lebih cepat pertumbuhan selnya, dan untuk sifatnya sendiri untuk tumor itu lebih dikategorikan dengan jinak karena pertumbuhan selnya tadi yang lebih lambat, maka sifatnya tuh lebih jinak gitu. Untuk kanker dia lebih ganas karena pertumbuhan abnormal dari sel itu lebih cepat gitu. Jadi untuk bentuknya sendiri, untuk tumor itu benjolan berselaput, sedangkan kanker itu lebih lebih banyak ditemukan dari benjolan tidak berselaput gitu ya. Nah, untuk tumor, sel yang terbentuk itu sel terbentuk sama dengan sel asal. Nah, untuk kanker itu sel yang terbentuk tidak sama dengan sel asalnya gitu. Jadi karena saking abnormalnya terbentuknya tidak seperti sel awalnya, seperti itu. Untuk penyebaran selnya, ya untuk tumor itu sel tumor itu tidak menyebar atau menyusup ke organ lain, jadi dia hanya relatif di organ situ saja. Misal kalau ada tumor di bagian tangan, ya otomatis dia hanya di ruang lingkup daerah tangan saja, jadi tidak menyebar ke mana-mana. Untuk kanker, sedangkan untuk kanker sendiri, untuk penyebaran selnya itu karena dia relatif lebih cepat dan ganas, atau lebih pertumbuhan selnya secara abnormal yang terbilang lebih ganas, ini untuk sel kanker sendiri dia akan menyebar atau menyusup ke organ lain melalui aliran darah atau kelenjar limfa. Jadi dia akan bisa menyebar kemana-mana. Misal yang awalnya dia awalnya dia kanker pada tulang, dia bisa akan menyerang sel pertumbuhan sel itu akan menyebar sampai ke sel jantung, sel paru, akhirnya menyebabkan komplikasi atau perluasan daerah kanker seperti itu. Nah, untuk pengaruh terhadap organ lainnya, untuk tumor sendiri ya, pertumbuhan tumor itu tidak merusak jaringan di sekitarnya, sedangkan kanker itu merusak daerah sekitarnya karena saking ganasnya atau saking cepatnya akhirnya menyebabkan perusakan di daerah sekitarnya. Tapi kalau tumor karena terbilang pertumbuhan sel yang abnormal tapi dengan relatif lebih lambat, maka dia tidak merusak jaringan di sekitarnya.
Jadi untuk struktur dan fungsi dari jaringan dasar, jadi macam-macam jaringan dasar itu ada jaringan epitel, ada jaringan otot, jaringan tulang, jaringan darah, ada jaringan saraf, dan jaringan lemak, dan juga jaringan jaringan ikat. Nah, ini masing-masing jaringan ini memiliki fungsinya masing-masing seperti itu ya dalam tubuh. Nah, untuk jaringan epitel itu merupakan jaringan paling luar ya, paling luar dalam tubuh kita. Nah, dia melekat pada membran basil dan menutupi permukaan dalam maupun luar bagian tubuh. Nah, sifat dari jaringan epitel sendiri dia itu repair atau replacement yang tinggi. Jadi atau dia tuh dapat kembali lagi atau fleksibilitasnya tuh lebih tinggi. Jadi dia tuh dapat kembali dalam ukuran semula gitu seperti itu. Nah, fungsi dari epitel sendiri dia itu sebagai proteksi ya terhadap trauma mekanik atau proteksi dari luar gitu kan. Juga ada sekresi itu biasanya di jaringan epitel di bagian eksokrin dan endokrin, terus bagian ekskresi di jaringan epitel di organ kelenjar keringat dan ginjal itu terdapat jaringan epitel juga dan fungsi sebagai ekskresi, terus ada fungsi sebagai absorpsi itu di paru, intestinal, ginjal, terus ada lubrikasi itu menghasilkan lendir ya kan. Penerima rangsang itu pada retina mata atau deteksi rasa pada permukaan lidah. Jadi permukaan lidah kita juga ada jaringan epitelnya, ya sebagai penerima rangsang fungsinya. Saudara reproduksi itu di bagian testis dan ovarium. Jadi di bagian testis dan ovarium juga kita terdapat jaringan epitel. Tadi kan jaringan epitel adalah jaringan yang membungkus bagian organ dalam maupun organ luar ya seperti tadi ya. Nah, Ibu jelaskan. Jadi dan fungsinya itu ada macam-macam, ada sebagai proteksi, ada sebagai sekresi, ada sebagai ekskresi, sebagai absorpsi, ada lubrikasi yang menghasilkan lendir, ada penerima rangsang, dan juga ada reproduksi. Nah, jadi kalau epitel ini ada banyak jenisnya ya, ada jenisnya. Dari segi bentuknya ada namanya epitel pipih, kubus, silindris sesuai dengan bentuknya itu ya. Pipih ya bentuknya seperti bentuknya pipih, kalau kubus ya bentuknya seperti kubus, silindris bentuknya silinder gitu. Kalau susunannya ada satu lapis, ada beberapa lapis, ada berlapis-lapis gitu ya. Jadi kalau segi susunan ada simple epithelium, pseudotrephitic epithelium itu jadi satu lapis, tapi terlihat beberapa lapis, tapi dia satu lapis sebenarnya. Terus ada stratified epithelium, terus dari beberapa lapis, yaitu berlapis-lapis gitu. Nah, ini contoh jaringan epitel ya, jaringan epitel. Yang ini di bagian kulit ya. Kulit itu juga kan tadi sebagai proteksi ada di bagian kulit itu. Nah, ini bentuk jaringan epitelnya dalam kulit berlapis pipih ya, bentuknya pipih berlapis-lapis. Nah, terus ada di bagian ginjal, itu ada tubulus di bagian ginjal ini bentuknya seperti ini ya. Ada selapis kubus, terus bagian intestinum atau bagian usus, ya, seperti ini bentuknya ya. Oke. Ya tadi bentuk epitel pipih itu ada macam-macamnya lagi, ada bentuk pipih melebar dan ada dari bentuk pipih melebar nanti ada bentuk susunannya itu. Jadi sebenarnya epitel itu banyak jenisnya tergantung dari bentuk dan susunannya seperti itu ya. Dan itu memiliki fungsinya masing-masing. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus pipih? Kenapa harus berkubus? Kenapa harus silinder? Itu mengikuti fungsinya masing-masing gitu. Jadi tidak sembarang kenapa harus di kulit itu harus pipih gitu kan. Kenapa tidak kubus aja gitu, itu tergantung dari fungsinya gitu ya. Jadi mengikuti fungsi dari kegunaan di dalam tubuh seperti itu. Ya, ini epitel silindris ya. Terus ada namanya epitel pelarihan, jadi transition epitel terdapat. Nah, ini biasanya pada epitel kubus berlapis gitu. Oke, next aja. Oke, jadi ada bentuk-bentuk epitelum lagi. Jadi ada terjadi ini biasanya bentuk-bentuk khusus ini biasanya terjadi pada epitel selapis silindrisnya itu karena sifatnya sebagai kelenjar, dia itu ada uniselular, ada multiselular. Jadi kalau uniselular dia itu satu fungsinya, yaitu sebagai sel misal pada sel goblet pada usus dia menghasilkan lendir, jadi uniselular. Nah, kalau multiselular dia itu misalnya pada kelenjar susu, jadi dia menghasilkan air susu, jadi tidak menghasilkan lendir air saja, dia juga menghasilkan air susu, seperti itu. Jadi ada khusus tergantung, intinya jaringan epitel itu tergantung bentuk dan ininya tuh tergantung dari fungsinya, gitu, penggunaannya. Terus
juga ada epitel berpigmen. Nah, itu biasanya pada retina pada mata kan, retina kita tuh punya pigmen mata gitu kan. Nah, di situ ada epitelnya, ada jaringan epitelnya, dan epitelnya itu berpigmen. Nah, untuk ada neuroepitelium. Jadi neuroepitelium gabungan dari epitel dengan saraf. Jadi di situ disebut epitel pengecap, pembau dan pendengar gitu kan. Misal pada epitel pengecap yaitu bagian lidah ya kan. Pembau itu epitel di bagian hidung, kemudian epitel pendengar itu di bagian telinga seperti itu. Jadi gabungan antara epitel dengan jaringan saraf sebenarnya. Kemudian adanya sistem otot ya. Jadi kalau jaringan otot biasanya kita kenal dengan 3 ya, otot polos, lurik, dan jantung seperti itu. Untuk otot polos sendiri, karakteristiknya dia serabut panjang, ujungnya runcing, itu memiliki satu inti sel di tengah, terus tidak memiliki diskus interklaris syncytium percabangan dan garis-garis melintang atau lurik-lurik seperti itu. Ada contoh gambarnya. Nah, ini bentuk dari otot polos ya, jaringan otot polos seperti ini. Nah, sifat kerjanya ini polos, kalau akan polos jantung lurik ya. Oke, untuk polos itu biasanya dia bersifat kerjanya itu tidak sadar. Jadi tanpa respon dari respon dari otak kita atau respon dari tubuh kita, dan dia itu bekerja secara tidak sadar. Nah, contohnya ada otot polos itu di bagian duodenum atau di bagian usus 12 jari. Ini bentuknya sepertinya ada otot polos. Ini bentuk dari sirkuler dan ini ada otot polos longitudinal. Kenapa otot polos sifat kerjanya itu tidak sadar karena bukan atas perintah. Jadi gimana ya maksudnya, kayak misalkan kayak tangan kita kan ada ototnya juga. Nah, ini jenisnya adalah otot lurik nih. Dia kerjanya tuh sadar karena atas perintah kita gitu. Misalkan ambil gelas, itu kan atas perintah kita kan ya. Tapi kalau otot polos itu dia sistem kerjanya tidak sadar, karena jadi dia terus bergerak atau terus bekerja tanpa ada perintah untuk stop gitu. Bayangin kalau proses di dalam usus tuh suruh berhenti dulu sebentar gitu kan, apakah pasti akan something problem terjadi itu pada tubuh kita ketika si otot polos di duodenum misalkan ya, nih misalnya di usus itu secara tidak langsung kita suruh stop dulu, istirahat, capek gitu, otomatis sistem pencernaan itu akan terhambat dan otomatis mekanisme selanjutnya akan juga terhalang seperti itu. Jadi makanya otot polos ini kerjanya secara tidak sadar, gitu, tanpa perintah ya. Nah, sifat kontraksinya itu non voluntary, tanpa diperintah ya, tanpa diperintah atau lambat dan tahan lama. Tapi kerjanya juga lambat dan itu terus-menerus gitu maksudnya. Nah, ini biasanya terdapat di saluran pencernaan, reproduksi, pernapasan, pembuluh darah, dan kelenjar. Gitu ya. Nah, kebanyakan otot polos itu terdapat di saluran cerna, reproduksi, pernapasan, pembuluh darah, dan kelenjar. Oke. Nah, untuk otot jantung, jelas ya, sifat kerja itu dia secara tidak sadar tanpa perintah ya. Bayang ya, kalau dia diperintah, kita suruh perintah otot jantung stop dulu, jangan bergerak dulu, kata otot jantung gitu. Oke, you know lah ya apa yang terjadi ketika otot jantung berhenti berkontraksi. Otomatis jantung berhenti, sirkulasi darah berhenti, pernapasan berhenti, dan lain sebagainya. Jadi akan menghasilkan proses-proses selanjutnya akan hambat begitu. Nah, karakteristik dari otot jantung sendiri itu adalah serabut otot berhubung satu dengan yang lain membentuk percabangan. Dia punya cabang beda sama otot polos. Tadi otot polos tidak punya cabang, tapi kalau otot jantung dia punya percabangan. Nah, inti selnya terletak di tengah, ada garis melintang dan diskus interkalarisnya, persimpangan antar selnya. Sifat kontraksinya juga non voluntary, jadi kan sama seperti otot polos non voluntary, tapi kerjanya juga cepat tapi tahan lama. Kebayang ya, kalau jantung kita kerjanya lambat, otomatis peredaran darah kita juga akan lambat gitu kan ya. Karena lambat otomatis oksigen yang nyampe ke otak pun lambat. Kalau oksigen nyampe ke otak lambat, apa yang akan terjadi? Otak sepersekian detik tidak terpasok oksigen, akan banyak sistem saraf atau sel-sel saraf yang akan mati. Yang menyebutkan apa? Ketika saraf mati, misal saraf sebelah kiri yang mati, otomatis
bagian tubuh sebelah kiri atau bagian tubuh sebelah kiri kita kan terhambat gitu, seperti itu. Jadi makanya sifat dari otot jantung ini adalah cepat dan tahan lama. Dia meskipun cepat, dia kerjanya juga tahan lama. Kebayang ya kalau dia nggak tahan lama, finally we have to die gitu kan. Terdapat, nah ini spesifik kenapa dia disebut otot jantung, karena dia spesifik hanya di jantung saja gitu. Oke. Nah, ini bentuk dari otot jantung ya, penampakan dari otot jantung. Ada diskus interkalarisnya, ada percabangannya ya. Oke. Oke, terus ada otot rangka tersebut dengan otot lurik. Nah, karakteristiknya. Nah, ini biasanya disebut secret muscle atau muscle fiber atau otot lurik ya. Itu biasanya ini berbentuk sebagai serabut panjang membentuk silindris, inti selnya itu ada di tepi ya kan, melekat pada tulang melalui tendon atau fascia, bagian tengah otot di antara tendon disebut dengan belly gastric otot. Nah, ini juga tidak terdapat percabangan sel dan diskus interkalaris. Jadi dia nggak punya percabangan ya, sama seperti spesifik dia sendiri ya, otot rangka. Dan ini otot rangka kenapa disebut otot rangka atau otot lurik? Dia ini adanya di bagian otot ya kan, di bagian tulang, melekat di bagian tulang melalui tendon gitu. Jadi biasanya ada di persendian gitu kan, di tangan, di kaki seperti itu, yang memang pergerakannya secara sadar. Oke. Nah, sifat kontraksi ini volunter atau diperintahkan, voluntary itu diperintah. Jadi tergantung perintah dari kita, mau ambil minum, haus pengen ambil minum, otomatis dari kaki, tangan itu akan bergerak karena kemauan kita mau ngambil minum gitu kan. Itu disebut voluntary. Kemudian sifatnya itu cepat dan tidak berirama, kemudian mudah lelah. Beda sama otot polos sama otot jantung, dia tidak mudah lelah, tapi kalau ini kita mudah lelah, kita kebanyakan gerak sedikit, kita akan lelah. Dan ini juga terdapat di melekat pada rangka biasanya, makanya disebut dengan otot rangka atau di otot lurik seperti itu. Sorry ya. Nah, ini penampakan dari otot lurik seperti ini ya. Jadi inti selnya di bagian tepi, tidak di bagian tengah. Seperti ini bedanya ya. Kemudian ada jaringan tulang nih. Nah, macam-macam tulang itu ada tulang rawan, ada tulang keras. Nah, kalau untuk tulang rawan itu ada 3 macam. Itu ada tulang elastis, ada rawan hialin itu biasanya paling banyak, terus ada rawan fibrosa yang berupa serabut. Kemudian ada jaringan tulang keras, itu ada dua macam, yaitu tulang kompakta atau padat dan tulang sponsia berongga gitu ya. Nah, jaringan tulang rawan itu fungsinya sebagai penyokong yang lentur, dia tersusun dari kondrosit dalam lakuna, substansi dasar entomatrixnya itu berupa glikoprotein gitu ya. Tahu protein cabang gula dalam protein ya. Terus dia tidak mempunyai pembuluh darah dan syaraf, dan dia tidak punya pembuluh darah dan juga syaraf ya. Nah, macam-macam jaringan rawan atau kartilago tadi ada elastin, hialin kan. Kalau elastin itu biasanya warnanya kuning. Nah, bahan matrik itu berupa serat elastin. Sifatnya itu sangat lentur, terdapat pada daun telinga nih. Makanya dia sangat lentur ya. Daun telinga kita sangat lentur, itu jaringan rawan elastin berupa itu. Terus juga saringan pendengaran epiglotis yang bergerak di dalam telinga. Oke, kalau hialin itu warnanya bening, mirip kaca, putih kebiruan, bahan matriksnya itu berupa kolagen halus. Nah, fungsinya memudahkan gerakan dan menahan tekanan, seperti itu. Untuk fibrosa, dia warna putih kebiruan, bahan matriksnya itu juga berupa kolagen kasar tadi. Kalau hialin kolagen halus atau kalau ini berupa kolagen kasar. Fungsinya tuh menahan beban terdapat pada ruas-ruas tulang belakang vertebrae. Jadi di tulang belakang kita itu lebih banyak tulang rawan fibrosanya gitu ya. Nah, ini tulang rawan hialin, bentuk dari jaringan tulang rawan hialin seperti ini ya. Dilihat dengan seksama ya perbedaannya. Terlihat. Nah, ini tulang rawan elastik dia lebih besar ya. Inti-intinya itu lebih besar dibandingkan tulang rawan hialin, dan lebih pekan juga kalau untuk elastik ini ya. Oke.
Dan ini tulang rawan fibros itu ya. Lebih terlihat fibros serabut-serabutnya nih. Serabut-serabutnya itu lebih terlihat. Tadi fibros itu kan lebih banyak serabutnya. Seperti itu ya. Nah, oke. Untuk tulang rawan, tulang keras, jaringan pemukus tulang keras itu ada bagian luar dan ada bagian dalam. Ada bagian luar disebut periosteum dan bagian dalam itu disebut endosteum. Nah, terdapat 4 jenis lamela. Jadi ada lamela Havers-Austin, ada lamela interstitial dan lamela circumferensi luar atau dekat periosteum dan lamela circumferensi dalam dekat endosteum. Oke ya. Nah, jadi ini bentuk jaringan tulang keras itu seperti ini ya. Beda tadi sama jaringan tulang lunak. Nah, jadi sel-sel penyusun jaringan tulang keras itu ada osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Nanti kalian cari sendiri itu apa tuh osteoblast, osteosit, osteoklas itu ya. Jadi Ibu hanya yang menyampaikan secara garis besarnya, kalian yang secara detail harus cari tahu nih osteoblast itu apa, osteosit itu apa, osteoklas itu apa gitu. Nah, bahan tulang terus sebagian besar berupa kalsium fosfat. Makanya fungsi dari kalsium selain di dalam darah juga ada proses pembekuan darah, tapi terbesar fungsinya adalah kalsium ada untuk pertumbuhan tulang atau untuk kekuatan tulang. Nah, fungsi tulang rangka tadi itu adanya untuk membentuk tubuh, melakukan gerak tubuh, melindungi organ tubuh, melekat pada otot lurik, dan membentuk sel-sel darah merah, deposit kalsium dan fosfat. Gitu. Oke, nah jaringan darah ya. Jaringan darah itu kita pernah belajar sebelumnya kalau darah itu tersusun dari serum dan ada serum dan plasma dan sebagian besar berisi air ya, 90-90% berisi air, sisanya adalah bahan organik dan anorganik ya. Jadi sel-sel darah itu kalau yang kita tahu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit ya kan. Kalau untuk sel darah merah ada nilai normalnya berapa, leukosit nilai normalnya berapa, trombosit nilai normalnya berapa. Itu ada pasti ya. Nah, di sini juga telah disebutkan. Nah, kalau eritrosit itu sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit itu keping darah atau kepingan darah ya, atau buat proses pembekuan darah gitu. Nah, ini untuk sel darah ya, yang ini tuh itu sel darah merah dan ini sel darah putih. Nah, sel darah putih itu ada macam-macamnya, ada namanya neutrofil, ada namanya eosinofil ya kan. Tergantung dari fungsi, itu punya fungsinya masing-masing dan punya struktur yang berbeda. Nah, ini basofil ya kan. Ada limfosit, ada monosit. Nah, kalau ini tetap ini bentuknya seperti konveks bulat itu adalah eritrosit seperti itu. Nah, kepingan darah itu karena bentuk trombosit itu disebut kepingan darah atau pecahan sel yang besar menjadi kecil-kecil. Makanya bentuknya juga tidak tidak baku, maksudnya tidak kalau sel darah putih, sel darah merah kan bentuknya jelas ya bulat sekali. Kalau ini bentuknya seperti pecahan, kepingan gitu ya, disebut dengan kepingan darah. Nah, itu dia yang sangat kecil-kecil ini ya. Ini adalah kepingan darah atau trombosit gitu. Oke. Ya, mereka punya fungsinya masing-masing. Nah, kemudian ada jaringan lemak. Nah, jaringan lemak itu ya, jaringan lemak ini tersusun oleh sel-sel lemak ya. Nah, ini terdapat di daerah kulit, biasanya di bawah bagian kulit itu banyak lemaknya. Nah, jadi cadangan makanan kita atau lemak gitu biasanya disimpan di bagian bawah kulit dan dia itu menempel pada otot, daerah usus dan kelenjar susu juga. Nah, biasanya warnanya itu putih kekuningan dan inti sel di tepi dan dia menghasilkan hormon estrogen. Jadi lemak itu bagus membantu untuk menghasilkan hormon estrogen, tapi kelebihan juga berakibat pada overweight dan bisa menjadi obesitas seperti itu. Nah, ini untuk jaringan lemak ini di bawah kulit ya, seperti ini bentuknya ya, disimpan di bagian bawah kulit atau disebut di jaringan adiposa ya. Kemudian ada jaringan ikat. Nah, ada jaringan ikat. Jadi jaringan itu bersama dengan tulang rawan dan tulang keras itu membentuk fungsi mekanis sehingga disebut jaringan penyangga atau supporting tissue. Jadi antara tulang rawan dengan tulang keras itu dihubungkan dengan jaringan lagi dan disebut dengan jaringan ikat. Jadi menghubungkan antara tulang rawan dengan tulang keras. Jadi dan namanya jaringan ikat. Macam-macam jaringan ikat, ada jaringan ikat embrional. Nah, ini biasanya terdapat pada minggu pertama dan pada masa embrio selanjutnya akan berkembang menjadi jaringan baru. Itu biasanya hanya embrional ini hanya pada cikal bakal menjadi manusia seperti itu ya.
jaringan ikat dewasa, dan jaringan ikat dewasa itu ada jaringan ikat kendur atau longgar, itu ada, dan jaringan ikat padat itu tidak, ya, macam-macamnya. Terus ada komponen dari penyusun ikat. Nah, dari komponen selnya itu ada fibroblast, ada makrofag, sel plasma, leukosit atau limfosit, kemudian ada komponen ekstraselnya, ada matriksnya terdiri dari glucosaminoglycans dan proteoglycans, dan seratnya itu berisi terdiri dari elastin, kolagen, dan retikuler. Ada gambarnya ya. Oke. Terus kemudian ada jaringan syaraf, ya, di mana di dalam tubuh kita ada berjuta-juta jaringan syaraf yang saling terhubung satu sama lain, dan fungsinya adalah menerima dan menghantarkan rangsangan, kemudian membentuk sistem koordinasi, kemudian menghasilkan zat atau neurosekretoris. Nah, sel saraf sendiri terdiri dari ada badan sel, ada dendrit, dan neurit. Kalian sudah gambar juga sebelumnya kan, ada badan sel, ada dendrit, ada neurit atau akson. Ya, untuk badan sel itu berisi dari membran inti sel dan sitoplasma, kemudian dendrit itu fungsinya untuk menerima rangsangan, kemudian akson itu menghantarkan rangsangan dari ujung ke ujung lagi gitu. Nah, sel-sel saraf itu ada saraf motorik, ada sensorik, dan interneuron. Ya, kalau saraf motorik itu dendritnya pendek, kalau aksonnya panjang. Kalau sensorik itu dendritnya yang lebih panjang, bedanya ya, bedanya dendritnya lebih panjang, aksonnya itu lebih pendek. Nah, kalau sel saraf interneuron itu berkutub banyak, dan dendrit dan aksonnya juga banyak, terus penghubungan, dan juga merupakan penghubung antara saraf motorik dengan sensorik, gitu, disebut sel saraf interneuron. Berisi dengan zat kimia transmitter atau neurohumor, itu ada acetylcholine, neuroadrenalin atau norepinefrin itu berisi sebagai neurotransmitternya. Gitu ya, itu tadi macam-macam jaringan. Oke, next, selesai ya. Itu tadi macam-macam jaringan. Jadi pengenalan tentang jaringan ya, tentang jaringan apa sih histologi itu apa, kenapa sih kita harus belajar histologi tadi? Biasanya kita analis itu belajar histologi itu tidak sampai melihat dalam bentuk jaringan itu seperti apa, kita mendiagnosis enggak, tapi dalam lebih ke tahap preparasi jaringan, preparasi sampel jaringan seperti itu. Kalau untuk membaca hasil nantinya, untuk membaca hasil preparasi jaringan itu lebih ke kapasitas dokter atau dokter patologi anatomi biasanya yang menjelaskan. Coba sebentar, saya cek dulu. Oke. Tahap ke processing jaringan ya. Jadi tahapan processing jaringan, jadi ada teknik mendapatkan sampel jaringan, di mana kenapa kita harus mendapatkan sampel jaringan, jelas ya. Sampel jaringan itu sangat penting, apalagi dalam keadaan yang dirasa menurut dokter ini ada kelainan jaringan, mungkin dirasa ada benjolan, itu udah mengindikasikan bahwa adanya kelainan jaringan yang perlu diperiksa jaringannya seperti itu. Nah, itu kita harus mendapatkan sampel jaringan itu. Untuk mendapatkan sampel jaringan itu sebenarnya bukan kewenangan bagi analis ya, lebih ke dokter, karena pihak-pihak dokter lebih tahu bagaimana cara mendapatkan jaringan. Jadi untuk bagian kita adalah untuk menerima jaringannya, sampel jaringan. Namun sampel jaringan itu harus representatif. Apa itu representatif? Jadi sampel jaringan itu harus harus mewakili dalam keadaan sebenarnya seperti itu ya. Jadi makanya bagaimanapun caranya pihak laboratorium harus mendapatkan sampel yang representatif, meski ini bukan kapasitas kita untuk mendapatkan sampel tersebut. Nah, macam-macamnya bisa kalian lihat di buku kalian, tuh ada banyak cara mendapatkan sampel jaringan ya. Ada teknik biopsi, yaitu biopsi itu lebih dikenal dengan jadi mendapatkan jaringan, sampel jaringan itu lebih dikenal dengan teknik biopsi. Jadi biopsi itu ada prosedur medis yang digunakan untuk mendeteksi ketidaknormalan pada jaringan tubuh dengan menggunakan mikroskop. Jadi untuk mengetahui gambaran bentuk jaringan tubuhnya. Nah, itu ada biopsinya macam-macam, tergantung dari jenis organ yang dicurigai dan lain sebagainya. Itu ada biopsi jarum, pons, eksisional, endoskopi, bedah, dan sumsum tulang.
Nah, jadi untuk tahapan dari proses jaringan sendiri yang akan kita pelajari itu adalah ini, ya semua ini tahapan. Jadi kalau untuk membaca hasilnya itu tidak akan kita pelajari, tapi kita akan mempelajari bagaimana setelah kita mendapatkan sampel jaringan dari processing dari awal kita dapat sampel jaringan sampai dengan nanti menjadi preparat histologi dan siap untuk dianalisis atau siap dibaca di mikroskop itu seperti apa tahapannya. Ada banyak tahapannya dari tahapan fiksasi ya. Habis tahapan fiksasi selesai itu harus masuk ke tahapan dehidrasi selesai masuk ke tahapan clearing, kemudian tahapan clearing selesai masuk ke tahapan impregnasi, kemudian impregnasi atau embedding ya kan. Kemudian impregnasi selesai itu nanti akan kita masuk tahapan blocking atau pengeblokan ke dalam cetakan. Terus ada tahap selesai di blocking, jaringan selesai di blocking, nanti ada tahapan ke namanya sectioning atau pemotongan jaringan menjadi lembar-lembar dan pita kan. Kemudian selesai menjadi dipotong-potong, nanti jaringannya akan dimasuk ke tahapan staining atau pewarnaan jaringan, kemudian ke tahap selanjutnya ada mounting, itu perekatan dengan objek glass dan cover glassnya. Kemudian selanjutnya ada tahap labeling dengan melabelkan preparat histologi yang telah siap, dan kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembacaan preparat jaringan atau preparat histologi untuk melihat kondisi jaringan apakah abnormal atau normal seperti itu. Jadi yang akan kita pelajari dari awal semester ini sampai dengan saat terakhir semester adalah ini tahapan-tahapan processing jaringan dari fiksasi sampai dengan tahapan labeling ini ya. Oke. Sekian yang Ibu bisa jelaskan buat kalian. Semoga penjelasan Ibu ini bisa memberi gambaran. Oh, ini loh yang kita pelajari histologi ini seperti ini gambarannya adalah metode-metode processing jaringan seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan video Ibu dari awal sampai dengan akhir. Semoga tidak membosankan dan bisa memberikan pemahaman lebih buat kalian dan bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana teknik-teknik processing jaringan nantinya gitu. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.